Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi manajemen kinerja dengan mata kuliah Talent Management, dosen pengampu Syarifah Ida Farida, SEMM. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afiladia Mirza. Nama saya Nathaliza Filiani. Nama saya Siti Roisa Lubis. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah konsep penting dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini adalah proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja berkelanjutan. Menurut Armstrong 2015, manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk meningkatkan kinerja individu dan tim guna meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki berbagai tujuan strategis yang saling berkaitan, berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang pertama, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja individu dan organisasi melalui target dan standar yang jelas. Lalu yang kedua, menyelaraskan tujuan, memastikan tujuan karyawan sejalan dengan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi. Lalu yang ketiga, dasar pengambilan keputusan, menjadi dasar objektif untuk promosi, mutasi, kompensasi, penghargaan, dan sanksi. Lalu yang keempat, meningkatkan komunikasi, mendorong komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan melalui umpan balik dan pemantauan. Lalu yang kelima, identifikasi kebutuhan, mengetahui kesenjangan kemampuan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Lalu yang terakhir, meningkatkan motivasi, sistem yang transparan dan adil meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Manajemen kinerja versus penilaian kinerja. Manajemen kinerja dan penilaian kinerja sering disamakan, namun keduanya memiliki fokus, tujuan, dan metodologi yang berbeda. Memahami perbedaannya krusial untuk efektivitas sistem kinerja. Berikut tabel perbedaan manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Proses manajemen kinerja berkelanjutan, perencanaan, pemantauan, pengembangan. Proses penilaian kinerja berkala, tahunan atau semi-tahunan, menilai hasil kerja. Pendekatan manajemen kinerja, proaktif, fokus perbaikan, pengembangan, umpan balik. Pendekatan penilaian kinerja, reaktif, fokus penilaian kinerja masa lalu. Tujuan utama manajemen kinerja, jangka panjang, mencapai tujuan strategis organisasi. Tujuan utama penilaian kinerja, jangka pendek, penilaian objektif untuk keputusan administratif. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas karyawan melalui penetapan tujuan, evaluasi berkelanjutan, umpan balik, dan pengembangan. Penilaian kinerja menurut Armstrong 2015 adalah evaluasi formal oleh manajer untuk menilai hasil kerja. Dampak perbedaan pada efektivitas organisasi. Fokus berlebihan pada penilaian kinerja tanpa kerangka manajemen kinerja yang kuat dapat merusak efektivitas sistem kinerja. Yang pertama, menggeser fokus dari pengembangan ke penghukuman, menciptakan budaya di mana karyawan merasa dihakimi, bukan dibina. Manajemen kinerja proaktif menggunakan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan. Yang kedua, hilangnya keselarasan strategis. Penilaian kinerja sering fokus jangka pendek. Tanpa manajemen kinerja, aktivitas karyawan mungkin tidak mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Manajemen kinerja memastikan tugas individu mendukung tujuan strategis. Yang ketiga, keterbatasan motivasi dan umpan balik. Evaluasi tahunan membuat umpan balik tidak relevan. Manajemen kinerja membutuhkan pemantauan dan umpan balik reguler untuk perbaikan real time, memotivasi karyawan, dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, mengabaikan potensi penuh. Penilaian kinerja reaktif hanya menilai hasil masa lalu. Manajemen kinerja, melalui pendekatan proaktif dan pengembangan kompetensi, memastikan karyawan mencapai potensi penuh, mendorong budaya belajar dan keterlibatan. Implementasi dan komponen kunci CBO. Kompetensi berobjektif atau CBO adalah pendekatan manajemen kinerja yang berfokus pada pencapaian kompetensi spesifik untuk tujuan kerja. CBO menggabungkan tujuan kerja spesifik atau objektif dan kompetensi yang dibutuhkan. Langkah implementasi CBO. Yang pertama, menyelaraskan tujuan dan kompetensi. Yang kedua, perencanaan pengembangan karir. Yang ketiga, mengintegrasikan kinerja dan pembelajaran. Yang keempat, menilai kinerja holistik. Komponen utama CBO.
Yang pertama, objektif. Apa yang harus dicapai, misal peningkatan penjualan. Lalu kompetensi yang digunakan, misal problem solving. Kemudian level of mastery, tingkat penguasaan kompetensi selama proses kerja. Selanjutnya, perilaku kerja, bagaimana perilaku mendukung pencapaian tujuan. Metode pengukuran CBO meliputi Key Performance Indicators plus kompetensi assessment, lalu 360-degree feedback, dan Behavioral Observation Skills atau BOS. Karakteristik umpan balik efektif. Umpan balik atau feedback yang efektif adalah tulang punggung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan dalam manajemen kinerja. 1. Spesifik, menargetkan tindakan atau hasil kerja tertentu, bukan bersifat umum atau abstrak. Contoh, laporan keuanganmu sangat jelas. 2. Tepat waktu, diberikan segera setelah kejadian, selagi konteksnya masih segar. Meningkatkan efektivitas karena informasi masih relevan. 3. Jelas dan mudah dipahami, menggunakan bahasa lugas tanpa jargon atau kalimat ambigu, menghindari salah tafsir dan mempercepat perbaikan. 4. Membangun, menawarkan solusi atau cara perbaikan, bukan menjatuhkan. Contoh, laporanmu perlu diperbaiki lagi, coba pakai checklist. 5. Berorientasi perilaku, berdasarkan apa yang dilakukan, bukan siapa orangnya. Contoh, saya perhatikan kamu sering terlambat, bukan kamu pemalas. 6. Dua arah, memberi ruang karyawan merespon, bertanya, atau menjelaskan kendala, membutuhkan kepercayaan dan tanggung jawab. Feedback juga harus berorientasi pada tujuan dan membangun solusi atau rekomendasi konkret. Teknik dan dampak umpan balik efektif. Penggunaan teknik yang tepat sangat penting agar feedback diterima baik dan menghasilkan perubahan positif. 1. Metode SBI, Situation Behavioral Impact. Kerangka kerja jelas dan berfokus pada perilaku untuk feedback spesifik dan objektif. B. Behavior, apa yang dilakukan karyawan, fokus tindakan. S. Situation, kapan dan di mana kejadian terjadi. I. Impact, dampaknya terhadap tim, pekerjaan, atau perusahaan. 2. Metode sandwich, menjadikan kritik atau area perbaikan di antara dua lapisan umpan balik positif. 1. Pujian awal, menghargai kinerja atau niat baik. Kritik membangun, area perbaikan spesifik berorientasi solusi, dorongan motivasi, harapan dan semangat positif. Dampak positifnya, meningkatkan kinerja, karyawan memahami area perbaikan, mendorong perilaku positif, feedback positif, memperkuat perilaku positif, proyeksi kesalahan, mencegah pengulangan kesalahan, dan meningkatkan keterlibatan, karyawan merasa didengar dan dihargai. Prinsip etika dalam penilaian kinerja. Etika penilaian kinerja merujuk pada prinsip moral yang harus dipegang teguh untuk memastikan keadilan dan objektivitas. 1. Objektivitas, penilaian berdasarkan fakta, data, dan hasil kerja terukur, bukan prasangka pribadi. 2. Keadilan dan kesetaraan, semua karyawan diukur dengan standar yang sama, diberikan sumber daya dan kesempatan yang adil. 3. Transparansi, karyawan memahami bagaimana mereka dinilai, kriteria, dan konsekuensinya. 4. Kerahasiaan, informasi kinerja di perlakuan rahasia hanya diakses pihak berkepentingan. 5. Akuntabilitas, manajer bertanggung jawab atas integritas dan kualitas penilaian. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan karyawan, menurunkan motivasi, meningkatkan konflik, dan menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan.